سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwati fillah, ma'asyar al-hadirin al-hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan kebaikan ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat yang paling mulia dan paling baik di muka bumi Allah. Khairu biqa'il ardi masajidullah. Tempat yang paling baik di muka bumi Allah ini adalah masjid-masjid Allah. Mudah-mudahan ketika kita berada di tempat yang paling baik, kita benar-benar menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu mentaati apapun yang diperintahkannya dan selalu mencoba untuk menghindari apapun yang dilarangnya. Sama-sama kita juga harus memperbanyak salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan cinta kita kepada beliau. Cinta tidak cukup hanya dengan ucapan lisan, cinta tidak cukup dengan kata-kata, tapi cinta harus ada bukti. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Rasul telah mengorbankan segala-galanya untuk membuktikan cintanya kepada kita, mengorbankan harta, tenaga, waktu, jiwa dalam menyebarkan syariat Islam. Dan itu semua adalah untuk kemaslahatan kehidupan kita, kehidupan di dunia, dan yang terpenting adalah kehidupan kita di akhirat kelak. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita senantiasa berada di atas sunnah yang telah beliau gariskan. Senantiasa kita tidak keluar dari jalur, dari garis yang telah beliau sampaikan lebih dari 14 abad yang lalu. Mudah-mudahan di hari mahsyar insyaallah kita semua bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita pada malam hari ini melanjutkan kajian Maqasidus Syariah, yang dalam hal ini kita masih berada pada Maqasidus Salah atau Maqasidus Syariah fi babis salah, tujuan-tujuan pensyariatan yang ada di dalam ibadah solat. Pada pertemuan yang terakhir yang kita bahas adalah yang ini, al-maqasidu al-aqadiyah, maqasid yang orientasinya adalah membangun akidah dan keyakinan. Alhamdulillah sudah kita berikan penjelasan. Mudah-mudahan kita masih mengingatnya bahwa apa yang ada di dalam ibadah solat, baik gerakan maupun perkataan, semuanya berujung pada membangun akidah, menguatkan keyakinan, mengokohkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tauhid harus kokoh? Biar rahmat Allah itu senantiasa dekat dengan kita. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang muhsinin. Apa itu orang-orang muhsinin? Orang-orang yang ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Tapi seandainya kamu tidak melihatnya, maka keyakinan yang ada adalah bahwa Allah melihat
melihat kita. Inilah puncak dari tauhid. Inilah puncak dari keyakinan, akidah kita kepada Allah. Kalau seandainya memang kita tidak mampu melihatnya, maka yang harus kita yakini Dia yang melihat kita. Kalaulah kita yakin bahwa sesungguhnya Allah selalu menatap kita, selalu melihat kita, mudah-mudahan semangat untuk berbuat maksiat itu menjadi hilang, karena kita sedang menyadari bahwa kita sedang dipandang dan ditatap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk pada maqasid yang berikutnya, al-maqasidur ruhiyah. Al-maqasidur ruhiyah, maqasid yang orientasinya membangun jiwa, mental dan spiritual. Jadi ibadah solat akan membangun jiwa kita, mental dan spiritual. Dari mana kita bisa tahu poin-poinnya? Manusia ini punya ruh, punya semangat. Ibadah itu memerlukan ruh. Kalau seandainya ibadah tidak ada ruhnya, niscaya semua ibadah kita akan hampa makna dan terasa berat, karena jadi beban. Jadi beban dia, karena tidak ada ruhnya. Berarti ibadahnya sama dengan mati. Kalau tidak ada ruh kan mati. Manusia kalau tidak ada ruh maka dia mati. Ibadah harus diikutkan dengan semangat. Oleh karena itu pada poin yang kedua ini, ibadah solat itu akan membangun jiwa, mental dan spiritual kita. Mari kita lihat poinnya. Yang pertama, melalui ibadah solat kita selalu melatih diri dalam merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan. Kita akan selalu merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kita melatih diri kita untuk itu. Apa makna khusyuk dalam solat? Bukankah kita diperintahkan untuk solat itu, dalam solat itu selalu khusyuk, hati yang tunduk, tenang, fokus selama mengerjakan solat, mulai dari awal, mulai dari takbiratul ihram sampai nanti kita bersalam. Kita berkomunikasi dengan Rabb kita, kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyampaikan doa-doa dan permohonan-permohonan kita. Maka solat itu isinya adalah doa dan zikir. Solat yang kita lakukan isinya hanya ada dua, doa dan zikir. Doa berarti ada permohonan, Rabbighfirli warhamni. Semua kebaikan kita minta, itu dalam bentuk doa. Ada dalam bentuk zikir. Zikir itu intinya adalah menyebut kemuliaan dan keagungan Allah. Apa contohnya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Itu zikir di mana kita memuji dan menyebut-nyebut kemuliaan dan keagungan Allah. Maka zikir itu menyebut kemuliaan, mengingat kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah zikir-zikir kita kepada Allah, setiap kali kita menyebut lafaz Allah mesti diikutkan nanti dengan pujian-pujiannya, baik sebelum maupun sesudah. Jadi pujiannya itu sebelum dan sesudah. Kalau sebelum umpamanya subhanallah, kalau sesudah Allahu akbar, Allahu la ilaha illa huwa. Jadi baik sebelum maupun sesudah. Lafaz Allah itu al-ismul a'zam,
nama yang paling agung. Ismul A'zam bagi Allah adalah Allah itu sendiri, lafaz Allah yang diikutkan dengan pujiannya. Oleh karena itu yang ada di dalam solat kita adalah zikir dan doa. Ketika kita menyebut-nyebut Allah, menyebut dan mengingat kemuliaan dan keagungan Allah, sesungguhnya kita sedang melatih diri kita dalam merasakan kehadiran Allah. Kapan saatnya kita mengikuti, kapan saatnya kita diminta untuk mengingat Allah dalam kehidupan kita? 3 saja. Hanya 3. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah qiyaman, saat berdiri, wa qu'udan, saat duduk, wa 'ala junubihim, dan saat berbaring. Apa yang kita baca dalam setiap perpindahan gerakan kita? Berdiri, Allahu Akbar. Ruku, Allahu Akbar. Sujud, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Mau naik lagi, Allahu Akbar. Sesungguhnya itu artinya adalah dalam keadaan apapun kita, mau berdiri, mau jongkok, mau duduk, dalam keadaan apa saja, bingkainya mesti Allahu Akbar. Kita sholat paling berapa menit? Hanya hitungan menit saja, barangkali 10 menit. Tapi nilai yang ada dalam sholat mesti ada dalam setiap gerakan kehidupan kita. Kita mau bergerak pindah kemana saja, bingkainya mesti Allahu Akbar. Sholat subuh kita, selesai sholat subuh, pulang kembali ke rumah. Nanti kita pergi ke kantor, pergi ke kebun, pergi ke pasar, pergi kemana-mana sesuai dengan aktivitas masing-masing. Kemanapun kita pindah, bingkainya Allahu Akbar. Itu yang tergambar dalam ibadah sholat. Nah, oleh karena itu ibadah sholat sesungguhnya kita sedang melatih diri kita dalam merasakan kehadiran Allah. Kalau seandainya kita merasakan kehadiran Allah, itulah yang ihsan tadi itu. Itulah yang disebut dengan ihsan. Dulu Jibril bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Jibril ketika itu menyerupai seorang pemuda yang tidak dikenal, tapi dia seorang musafir, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam pekat, tapi tidak nampak padanya bekas-bekas safar. Biasanya kalau safar kan baju putih, tidak putih lagi, rambut hitam sudah berdebu. Ini tidak, rambutnya syadidu sawadis sa'ri, syadidu bayadis siyab, hitam pekat rambutnya, putih bersih bajunya, padahal dia safar. Ternyata dia adalah Jibril. Ketika itulah Jibril meletakkan lututnya berdempatan dengan lututnya Nabi Muhammad, dipegang oleh oleh malaikat pahanya Nabi, lalu ia bertanya. Salah satu dari pertanyaannya adalah, ya Muhammad, ma huwal ihsan? Wahai Muhammad, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Nabi menjawab, anta abudallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah, kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka yakinilah Allah pasti melihat kamu. Karena selama kehidupan kita di dunia tidak akan pernah ada yang bisa melihat Allah. Bahkan Nabi pun tidak melihat Allah dalam kehidupan di dunia. Nabi Musa ketika dulu minta diperlihatkan Allah, dia kan minta, kaumnya menuntut juga, belum kami akan beriman kepadamu wahai Musa sampai kami nampak Tuhan kamu seperti apa.
Musa minta pula sama Allah biar dia tengok Tuhan itu seperti apa. Kata Allah apa? Lantarani, kamu tidak akan sanggup, tidak mampu melihat saya. Walakin inzur ilal jabal, tapi coba tengok ke bukit itu nanti. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu kalau mandang ke bukit itu nanti, kalau bukit itu masih utuh seperti itu, nanti nampak saya. Ternyata ketika Nabi Musa memandang ke bukit itu, Allah memperlihatkan cahayanya, Nabi Musa pingsan. Nabi Musa pingsan. Maka selevel Nabi pun tidak bisa melihat Allah dalam kehidupan dunia. Apakah Nabi Muhammad SAW melihat Rabbnya ketika Isra Mi'raj? Aisyah Ummul Mukminin yang langsung bertanya kepada Rasul. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, ara'aita rabbak? Wahai Rasul, dulu ketika Isra Mi'raj itu kamu nampak tidak langsung Rabbmu? Apa kata Rasul dalam jawabannya di hadis itu? Nurun anna araha. Yang ada adalah cahaya yang meliputi anna araha. Bagaimana mungkin saya bisa melihatnya? Oleh karena itu Nabi mengatakan seolah-olah kamu melihat. Kalau seolah-olah kan tidak nengok langsung, tapi seolah-olah. Karena di dunia memang tidak. Tetapi ada kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ada satu kenikmatan yang hanya untuk orang-orang yang beriman. Di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, selain mendapatkan nikmat surga, maka ada satu nikmat yang melebihi nikmat surga itu sendiri. Apa itu? An-nadharu ila wajhillahil karim. Memandang kepada wajah Allah. Maka dalam Al-Quran dikatakan wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Hari itu wajah orang-orang beriman itu berseri-seri, cerah, ceria, berbahagia. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Kepada Rabbnya dia memandang, dia melihat. Kepada Rabbnya dia melihat. Ada ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna ziyadah. Orang-orang yang ihsan, tadi kan ihsan ya. Orang-orang yang ihsan husna, dia mendapatkan husna. Ahli tafsir menafsirkan kata husna dengan surga. Mereka akan mendapatkan surganya Allah wa ziyadah, dan tambahan. Jadi surga dan tambahan. Apa makna ziyadah di sini? Nabi sendiri dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim memberikan penjelasan tentang makna ziyadah di situ. Yang dimaksud dengan tambahan di situ adalah Nabi yang menafsirkan ayat itu dalam hadis tadi, an-nadharu ila wajhillahil karim. Memandang kepada Allah secara langsung. Maka Nabi dalam hadisnya juga satarawna rabbakum kama tarawnal qamar. Kalian akan melihat kepada Rabb kalian nanti sebagaimana kalian melihat bulan itu. Tidak ada desak-desakan. Miliaran orang yang beriman yang masuk surga, ketika diberikan nikmat untuk memandang itu, mereka tidak ada satu pun yang desak-desakan. Kama tarawnal qamar, sebagaimana kalian memandang kepada bulan purnama. Maka di dunia tidak bisa, tetapi berharaplah agar di akhirat kita mendapatkan kenikmatan itu, karena memang hanya itu untuk orang-orang yang beriman. Baik, jadi ibadah solat melatih diri dalam merasakan kehadiran Allah. Mulai dari kita berdiri, ada kehusukan hati yang kita ucapkan pertama sekali Allahu Akbar, lalu kita baca ayat-ayatnya. Yang pertama sekali Al-Fatihah, lalu diikutkan nanti dengan ayat-ayat yang lain sesuai dengan pilihan imam. Atau kalau kita solat sendiri sesuai dengan ayat-ayat yang mudah untuk kita baca. Itu semua adalah saat-saat di mana kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala.
alangkah ruginya kita kalau seandainya kita sedang berhadapan dengan seseorang yang paling kita anggap baik dan mulia, tetapi kita mengabaikan pertemuan itu. Umpamanya ada seseorang datang ke Masjid Nurul Yakin ini, orang yang sangat mulia, sangat hebat, banyak ilmunya, lalu berhadapan kita dengan dia. Saat kita berhadapan itu, kita tidak memanfaatkan untuk menanya sesuatu, untuk tahu sesuatu, tapi pikiran kita entah kemana-mana, mata kita mandang kemana-mana. Kira-kira perbuatan seperti itu sia-sia. Solat saat dimana kita memang merasakan kehadiran Allah bersama kita. Kenapa demikian? Karena kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pikiran memang harus selalu fokus, dan syaitan akan mengganggu kita semaksimal mungkin agar tidak fokus. Kita berusaha untuk begitu khusyuk, tapi syaitan berusaha untuk agar tidak khusyuk. Ada seorang pemuda datang menemui Abu Hanifah. Seorang pemuda itu hilang, kalau nggak salah jarum atau apa gitu, hilang sesuatu yang dia punya. Dia datang kepada Abu Hanifah. Apa katanya? Ya Imam, ada sesuatu yang hilang dari saya. Kira-kira di mana letaknya? Coba hilang sesuatu, dia nanya kepada Imam, kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah bukan tukang ramal, bukan dukun yang bisa menebak-nebak di mana letak barang. Tapi apa kata Abu Hanifah? Coba kamu ambil wudu, solat 2 rakaat dan khusyuklah dalam solat. Nanti ketemu tuh katanya. Pergi dia ambil wudu, solat 2 rakaat sehusyuk-husyuknya. Pada saat puncak khusyuknya, datang syaitan membisikkan, jarum kamu ada di balik bantal. Selesai sholat ditengoknya ada yang dicari, itu betul dapat. Datang dia kepada Abu Hanifah, makasih ya udah dapat katanya. Apa kata Abu Hanifah? Kamu tahu enggak kenapa yang saya suruh adalah sholat? Enggak katanya. Kata Abu Hanifah, karena saya tahu bahwa syaitan tidak akan pernah membiarkanmu sholat khusyuk. Maka kadang kalau hilang barang berarti bawa sholat khusyuk. Dan terkadang memang secara fakta, kalaulah mulai sholat, hal-hal yang tidak penting kadang teringat tuh. Tidak penting teringat. Nah, sekarang bagaimana kita senantiasa berupaya untuk melawan itu semua. Berat memang, tapi memohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dimudahkan untuk itu. Kita rasakan kehadirannya. Apa yang kita baca itu hendaknya kita tahu setidaknya apa yang sedang kita baca itu. Maka penting bagi kita untuk mengerti dengan apa yang kita baca. Harus ada upaya untuk memahami kalimat-kalimat solat itu. Al-Fatihah umpamanya, mesti kita tahu Alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu? Kata apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu saja. Kalau seandainya kita coba berikan penjelasannya, tentu itu akan memerlukan waktu yang sangat panjang. Kita sedang menyebut sesuatu Ar-Rahman, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencakup ke dalamnya semua kebaikan-kebaikan yang ada pada sifat-sifat yang lain. Itu dari kata Ar-Rahman, dari kata Ar-Rahman. Kalau kita gantilah umpamanya Ar-Rahman itu dan kata Ghafur umpamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ghafur itu hanya satu makna, keampunan. Kalau kita ganti pula dengan kata Razzaq umpamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada pada kata Ar-Razzaq hanya rezeki, hanya Razzaq. Tapi ketika dikatakan Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, maka dalam kata Ar-Rahman masuk ke dalamnya semua kebaikan yang tadi itu. Rezeki masuk, keampunan masuk. Bukankah keampunan itu bagian dari kasih sayang Allah?
Keampunan itu bagian dari kasih sayang Allah. Kalau Allah tidak menyayangi kita, tidak ada kita yang diampuninya. Tetapi inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya sayangku, kata Allah, itu mengalahkan murkaku. Jadi kasih sayang Allah mengalahkan murkanya. Allah bisa sayang, Allah bisa murka, tapi sayangnya jauh lebih besar. Baik, ini poin yang pertama, melatih diri dalam merasakan kehadiran Allah. Jadi kalau seandainya hati sudah mulai kurang tenang, solusinya sebenarnya adalah sholat. Maka datang pada poin yang kedua, mengaktifkan kekuatan jiwa dalam menghadapi kesulitan dan cobaan hidup. Jadi kekuatan jiwa itu akan hidup dia dengan sholat, dan itu sangat berarti nanti dalam menghadapi kesulitan dan cobaan. Kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah, itu salah satu dari yang ada pada kita itu sifat berkeluh kesah. Dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Apa kata Allah? Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah, suka mengeluh. Apa yang diberikan oleh Allah itu sepertinya selalu suka protes. Kalau lama tidak hujan, protes, banyak debu. Tapi kalau dikasih hujan sehari semalam, banjir. Lalu kita mau apa? Dikasih badan kurus, cari obat biar gemuk. Nanti kalau sudah gemuk, cari lagi obat biar langsing. Ini manusia ini. Jadi yang kurus mau gemuk, yang gemuk mau kurus. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak baik, syarru seperti musibah dan lain sebagainya, jazua, dia itu berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau sudah diberikan pula oleh Allah dia kebaikan, manu'a, dia menjadi bakhil, pelit pula dia. Dikasih miskin mengeluh, dikasih kaya pelit. Tapi apa kata Allah di ujung ayat itu? Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Berarti sholat adalah solusi dari keluh kesah. Manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Apa cara menghilangkan keluh kesah itu? Berarti sholat. Karena Allah mengecualikan di sini illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Berarti orang yang sholat tidak ada halu'ah. Seharusnya pada dirinya tidak ada atau terangkat sifat berkeluh kesah. Dari sini kita dapat mengambil satu kesimpulan, dengan ibadah sholat itu akan menguatkan jiwa kita dalam menghadapi kesulitan dan cobaan hidup. Kenapa orang yang sholat? Orang yang sholat berarti orang yang punya tempat mengadu. Orang yang sholat, orang yang punya tempat kemana dia mengadu. Maka Nabi dulu kalau ada satu masalah saja sholat. Kita kalau ada dua pilihan yang sulit untuk kita putuskan, gimana caranya? Sholat. Apa nama sholatnya? Istikharah. Berarti kita mengadu kepada Rabb kita. Ya Allah, di hadapan saya ada dua pilihan nih, yang manakah kira-kira yang baik ya Allah? Mudahkan saya untuk sampai kepada yang baik itu. Sholat. Istikharah. Kalau lama tidak hujan, apa yang dianjurkan Nabi? Solat lagi, istisqa, berarti mengadu lagi. Maka tempat mengadu kita sebenarnya kepada siapa? Kepada Allah.
Orang yang cerdas itu adalah orang yang ketika dia mengadukan masalahnya kepada Dia yang tidak pernah bermasalah, itulah Allah. Tapi orang yang jahil adalah orang yang mengadukan masalahnya kepada orang lain yang lebih banyak masalahnya dari dia. Mau laris bisnisnya, ngadu ke dukun, ke paranormal, tukang tenung. Lambat dapat jodoh, ngadunya nanti ke cari jimat-jimat nanti biar dipandang sama orang, biar dapat aura baik. Dapat aura baik itu enggak pakai jimat, nah. Bukan pakai mantra-mantra. Aura yang baik itu ambil wudhu, benarkan wudhu kita, bawa sholat, akan ada aura kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah rajin sholat, tidak payah nyari jodoh lagi tuh. Calon-calon mertuanya banyak di sap-sap tuh. Dia tengok, ini anak ini kok subuh-subuh begini, hujan pun datang juga dia. Pasti orang baik. Karena orang ndak mudah datang subuh waktu hujan tuh ndak mudah. Ini ndak. Ini anak kok lain nampaknya. 5 waktu ada di masjid, hujan pun subuh dia datang. Kadang orang yang datang ke dia untuk ini ndak mau dapat jodoh, cari jimatnya. Berarti itu namanya mengadukan masalah kepada orang yang lebih banyak masalahnya dari dia. Tapi Islam mengajarkan, kalau kita punya masalah, maka adukan kepada Dia yang tidak pernah bermasalah, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah dalam ibadah solat. Maka solat di dalamnya akan menguatkan jiwa kita dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Nabi dalam perjalanan bersama para sahabat, ada sahabat-sahabat yang lain, ada Bilal. Nabi ngajak untuk istirahat sebentar, dan istirahatnya adalah dengan sholat. Apa kata Rasul kepada Bilal? Ya Bilal, arihna bis salah. Ya Bilal, arihna bis salah. Ayo kita istirahat sejenak dengan sholat. Berarti sholat akan merefresh, akan membuat jiwa bersemangat kembali. Jiwa-jiwa yang loyo akan semangat dengan sholat. Pikiran-pikiran yang kacau akan kembali teratur, lurus pola pikirnya kalau seandainya dia mengerjakan ibadah sholat. Ini pada poin yang kedua. Oleh karena itu, fungsi sholat dalam kehidupan kita ternyata sangat besar. Dikecualikanlah orang-orang yang berkeluh kesah tadi. Tidak akan ada keluh kesah itu pada orang-orang yang sholat. Karena seperti yang kita katakan tadi, orang yang sholat berarti jelas tempat mengadunya. Jadi kita mengadu kepada Allah, mengadu kepada sesuatu yang pasti. Allah itu maha segala-galanya. Kita kurang apa? Minta sama Allah. Kita mau harta, minta sama Allah, karena Allah kaya. Kita banyak dosa, datang kepada Allah, ketuk pintu taubatnya Allah, karena memang Dia maha pengampun. Kalau kita minta disayangi, datang kepada Allah, karena Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa lagi? Semua kebaikan yang ada itu Allah maha segala-galanya. Maka wajar kita meminta kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kita banyak meminta kepada Dia, maka semakin Dia mencintai kita. Itu beda sama manusia. Kalau Allah, semakin sering kita meminta, kita berdoa, semakin Dia mencintai kita. Tapi kalau manusia, semakin sering kita meminta, semakin muak Dia nengok kita. Pertama minta, mungkin masih dikasih. Datang yang kedua, mungkin masih dikasih juga. Yang ketiga, ada mulai nih. Yang keempat, lewat kita sini, dia cari jalan lain. Nah, ini mungkin mau minta lagi nih katanya. Nampak kita aja, dia sudah menduga bahwa kita akan.
Tapi kalau Allah, semakin sering kita meminta, semakin Dia mencintai kita. Kenapa demikian? Karena meminta itu bentuk dari penghinaan diri. Jadi meminta itu bentuk dari penghinaan diri. Ketika kita meminta kepada Allah, berarti kita menghina diri kita, mendhaifkan diri kita, kita ini lemah. Berarti kita sedang mengakui bahwa Allah itu kuat. Ketika kita meminta kepadanya, berarti kita sedang mengakui kemuliaan dan kebesaran Allah, dan kita sedang mengakui kelemahan yang ada pada kita. Maka Allah suka kepada hamba yang banyak meminta, dan tidak boleh menghinakan diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok pengemis-pengemis di jalan, dia sedang menghina dirinya sendiri. Ada yang memberi, ada yang tidak. Yang kasihan nengoknya kasih. Ada yang takut-takut karena ada peraturan. Yang memberi nanti kena ada aturan itu kan. Kena denda dia. Kita ngasih 2.000, nanti awak kena pula sekian juta bayar denda. Ada yang takut-takut. Ada juga yang mau memberi karena tidak jelas juga pemerintah memberi dia atau tidak. Nah, sekarang udahlah kita aja yang beri, ikhlaskan karena Allah. Tapi dia saat itu dia sedang menghina dirinya sendiri. Oleh karena itu, hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengadukan masalah kita, menyampaikan semua persoalan kita, dan itu yang paling tepat adalah dengan cara sholat. Yang berikutnya, mendatangkan sakinah dan ketenangan jiwa. Mendatangkan sakinah dan ketenangan jiwa itu bisa kita dapatkan dari ibadah sholat, sebab sholat adalah bagaikan nutrisi bagi ruh dan jiwa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah jiwa akan menjadi tenang. Bukankah sholat itu seperti yang kita katakan semuanya adalah zikir? Kalau sholat semuanya adalah zikir, sementara zikir adalah menenangkan jiwa, berarti sholat akan menenangkan jiwa kita. Masuk ke dalam masjid lebih mudah kita untuk akrab, karena kita satu hati saat kita berada di dalam masjid. Tapi kalau ketemu di lapangan bola itu tidak sama tuh. Tidak sama, apalagi pilihan juaranya beda. Tapi kalau dalam masjid, tidak. Hati kita disatukan, ada iman yang menyatukan. Kita punya tujuan yang sama, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain pada bagian yang terakhir, waktu kita sudah habis, membersihkan jiwa dari berbagai dosa dan kesalahan, sebagaimana mandi yang dapat membersihkan fisik. Nabi mengibarat ini yang terakhir sebelum kita akhiri, ada sebuah riwayat Nabi mengumpamakan sholat 5 waktu itu dengan mandi 5 kali. Di hadapan sahabat Nabi bilang begini, wahai sahabat-sahabatku, kalau seandainya ada di depan rumah kalian itu sungai, lalu kalian mandi 5 kali di sungai itu, apakah masih akan tersisa kotoran di badan kalian? Semua sahabat menjawab, enggak ya Rasulullah. Kalau udah 5 kali mandi sehari, enggak akan tersisa lagi itu kotoran yang ada di badan. Lalu Nabi menyampaikan pelajarannya, itulah perumpamaan solat yang 5 waktu. Maka solat 5 kali sehari samalah dengan pergi ke sungai 5 kali, yang akan membersihkan fisik kita, dan dengan sholat 5 kali akan membersihkan dosa-dosa yang ada. Kita ini semua, kita adalah orang-orang yang pendosa semua. Tidak usah sok-sok, tidak ada kita yang dosanya sedikit. 2 aja pilihannya, banyak atau banyak sekali. Dosa kita itu aja, banyak atau banyak sekali. Yang sedikit tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan caranya gimana agar dosa itu terhapus. Belum kita sholat lagi, dari wudhu saja, seperti yang kita bahas dulu pada babu tahara, dari wudhu saja tetesan air wudhu itu bisa menggugurkan dosa. Belum sholat tuh kan,
masih berwudu. Sekarang kalau dibawa pula kepada salatnya langsung, maka akan semakin habislah dosa-dosa kita. Betapa mulianya orang-orang yang salat, betapa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa-dosa kita terampuni. Amin amin ya rabbal alamin. Sekira kita cukupkan sampai demikian. Masih ada satu slide lagi. Insyaallah pada pertemuan akan datang. Ini al-maqasidut tarbawiyah, maqasid yang tujuannya adalah untuk pendidikan, efektif mendidik diri dalam kehidupan. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sampai kita ikuti kajian pada malam hari ini, dan sebelum saya menutup kajian